Shalom, Shalom. Syukur sekali untuk kebaktian pada hari ini boleh bersama-sama dengan jemaat sekalian, baik yang ada di ruangan ini. Kami sambut dengan hangat, dengan kasih Tuhan, juga bersama seluruh saudara-saudara kita yang ada dimanapun saja. Kita berbakti hari ini melalui online, kita boleh dipersatukan, saudara. Biarlah Tuhan boleh membawa firman yang akan kita renungkan bersama ke dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang boleh mempersiapkan kami datang berbakti maupun di setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing pagi hari ini di hari Tuhan, di mana kami boleh berbakti bersama. Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu, bawa hati kami untuk dekat di dalam hati Tuhan, untuk menyelami dan memahami kebenaran firman-Mu, memohon petunjuk dan arahan, serta berkat-berkat rohani yang Tuhan telah sediakan boleh terjadi dan anugerahkanlah kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas, urapi dia, berkati juga untuk seluruh pelayanan yang berjalan pada pagi hari ini. Secara teknis khususnya hamba mohon kiranya Tuhan menjaga, memberikan kelancaran sampai pada waktu firman Tuhan disampaikan dengan baik, dan seluruh kebaktian dari awal sampai selesainya boleh membawa kami semua dengan sukacita menyambut hari Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Saudara, kita hari ini sampai ke 1 Korintus pasal yang ke-7, di ayat yang 1 sampai ayat yang ke-24, saudara. Kalau saudara memperhatikan di warta, itu ada outline-nya, saya memberikan tema hidup dalam keadaan sewaktu dipanggil Tuhan. Saudara sekalian, apa itu kehidupan, saudara? Saya pernah mendengarkan satu penjelasan tentang kehidupan itu secara sederhananya, saudara-saudara, demikian, saudara. Yaitu misalnya kita diberikan kesempatan untuk memainkan piano ini, saudara. Kalau seseorang ini bisa memainkan dengan baik, maka pastilah terdengar nada-nada yang baik, saudara. Terdengar nada yang harmonis, terdengar nada yang indah, lagu yang indah. Namun saudara-saudara, kalau sebaliknya saudara, seseorang itu tidak bisa memainkan piano ini dengan baik, saudara, dan benar, maka saudara-saudara kemungkinan besar yang terjadi keluar nada-nada yang sumbang, saudara. Nada-nada yang tidak harmonis, nada-nada yang kacau, saudara. Sebab dia tidak bisa memainkan piano. Saudara, orang yang demikian tidak boleh mempersalahkan pianonya, saudara. Saudara, penjelasan ini juga menunjukkan, menggambarkan kehidupan manusia seperti apa yang ada dalam kehidupan hari ini, saudara. Kita boleh menyaksikan ada muncul nada-nada yang indah, yang baik di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Jikalau seseorang itu bisa memainkan, memerankan, artinya bisa mengisi, menjalani kehidupan itu dengan baik dan memainkan dengan benar, saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau seseorang ini, saudara-saudara, menjalani dan mengisi kehidupannya dengan sembarangan dan tidak mau belajar dan bagaimana menjalani kehidupan dengan baik, maka pastilah nada-nada yang sumbang, yang kacau akan terdengar juga dan akan terlihat di dalam orang tersebut, saudara. Dan orang tersebut tidak boleh menyalahkan kehidupan itu, saudara. Saudara, ini perlu kita renungkan, saudara, karena manusia itu, saudara dan saya, mempunyai kecenderungan yang cukup umum, saudara-saudara, pada umumnya, saudara,
yaitu mempersalahkan keadaan, saudara. Mempersalahkan keadaan hidup ini, saudara-saudara, sebagai penyebab permasalahan hidup kita sehari ini, saudara. Banyak orang, bahkan ada orang yang cenderung menyalahkan keluarga, menyalahkan rumah tangganya, menyalahkan bahkan akibat menumpuknya pekerjaan-pekerjaan di kantor, menyalahkan mungkin juga pemerintah, saudara. Bahkan tidak sedikit orang yang menyalahkan gereja, saudara. Orang menyalahkan lingkungan, menyalahkan pergaulan-pergaulan, saudara. Jadi keadaan di sekitar ini boleh dikatakan oleh orang-orang tersebut ini adalah sangat menentukan dan menjadi kunci penentu hidup ini. Bahkan dapat, saudara-saudara, di kalangan kekristenan itu dikatakan keadaan ini dapat mempengaruhi kerohanian seseorang, mempengaruhi iman, saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah demikian, saudara? Jikalau kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-7 ini, saudara, kita melihat ada orang-orang yang berpandangan demikian, saudara. Kalau saudara memperhatikan perikop kita di pasal 7 ayat 1 sampai seterusnya, ini ada disinggung tentang mereka berkata lebih baik bertarak, saudara. Artinya, saudara-saudara, mereka sudah menikah tetapi mereka ingin memisahkan diri di dalam hubungan intim dengan pasangannya, saudara-saudara. Karena mereka menganggap dengan demikian, saudara, dapat memperbaiki komitmen hidupnya dengan Tuhan, saudara. Saudara-saudara, ada juga saudara-saudara yang berpandangan tetaplah hidup single, tidak menikah. Karena kalau menikah itu susah komitmen dengan Tuhan, saudara. Lalu pasangan Kristen juga ada yang berpikir kalau demikian, saudara-saudara, lebih bisa berkomitmen berdekat dengan Tuhan, lebih baik akan hal itu dia memisahkan diri dengan pasangannya, termasuk pasangan suami dan istri, saudara. Mereka mengambil jalan untuk bercerai, saudara. Jadi intinya orang-orang di Korintus ini berpikir bahwa keadaan seseorang itu bisa menjadi penghalang komitmen hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kenyataan hidup kita, fakta hidup ini, saudara, ketika seseorang yang sudah memasuki pertobatan yang sejati sekalipun, kehidupan kita yang sudah di dalam iman kita kepada Kristus, kadang-kala perubahan-perubahan itu tidak terjadi dengan drastis, saudara. Tidak terjadi dengan nyata, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara, Paulus memberikan jawaban kepada orang-orang demikian, saudara. Memang boleh bertarak, tapi hati-hati. Kalau tanpa persetujuan bersama antara suami dan istri, bertarak itu akan membawa bahaya yang serius. Ayat yang kelima di pasal 7 ini dikatakan, jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Lalu ada yang beranggapan bercerai saja dengan pasangan yang bukan Kristen. Paulus memberikan jawaban di sini, hubungan pernikahan seperti ini pun harus dipertahankan. Harus dipertahankan, kecuali jikalau pasangan yang belum percaya itu yang meminta atau berinisiatif menceraikan. Tetapi dari pihak orang yang percaya, orang percaya di dalam Kristus, manusia baru ini tidak ada inisiatif untuk menceraikan pasangannya, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena Paulus ingin membuka satu bagian yang menjadi satu kemungkinan adanya pertobatan dari pasangan yang belum percaya. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan, demi anak-anak, demi masa depan anak-anak, maka perceraian itu selayaknya seharusnya tidak terjadi, saudara. Inilah saudara-saudara yang muncul, saudara-saudara, Paulus memberikan pengajarannya, saudara-saudara. Ada 3 kali Paulus berbicara dari ayat 17, ayat 20, ayat 24, yang penekanannya yang menjadi tema utama kita. Ayat 17 itu dikatakan, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ayat 20 ditekankan kembali,
Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ayat 24 kembali. Kamu telah saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saudara-saudara, ini satu ungkapan yang boleh saya katakan yang menjadi kunci, yang menjadi berita utama di dalam bagian 1 Korintus pasal yang ke-17 ini. Yaitu tetap tinggal sebagaimana kita waktu dipanggil Allah. Sebagaimana pada waktu kita mengalami pertobatan itu, Allah memanggil kita, saudara. Ada dua prinsip penting di dalam bagian ini, saudara-saudara. Paulus ingin mengajak saudara dan saya untuk merenungi kembali, saudara. Kita harus bisa menerima keadaan hidup saat ini sebagai bagian daripada perencanaan Tuhan. 2 hari berturut-turut kita merayakan hari reformasi. 2 malam berturut-turut kemarin kita diberkati dengan perenungan-perenungan berkenaan dengan reformasi. Ada satu bagian yang kita boleh menarik pelajaran di bagian ini, saudara, berkaitan dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Reformasi kehidupan ini, saudara-saudara, terjadi oleh karena, saudara-saudara, adanya Allah yang campur tangan secara penuh. Adanya satu rencana Allah yang agung dan mulia. Adanya ketetapan Allah dan kedaulatan Allah yang menaungi kehidupan kita. Bahkan adanya esensi anugerah Allah yang selalu Tuhan ingatkan pada kita. Saudara-saudara, Paulus itu berbicara secara dalam di sini, saudara-saudara. Bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan di dalam rencana Tuhan, saudara. Termasuk dalam pertobatan kita, di dalam satu momen, di dalam sejarah kehidupan orang, di dalam konteks kita masing-masing, saudara-saudara. Saudara, kita perlu lihat di bagian ini 1 Korintus ini, surat ini, kalau di pasal 1 jelas kita melihat siapakah mereka yang mendapatkan anugerah Tuhan itu. Mereka bukan orang yang pandai, bukan orang yang terpandang, orang yang berkuasa, bukan orang yang boleh dikatakan golongan bangsawan, tidak, saudara. Tetapi anugerah Tuhan datang di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umat pilihannya ini, saudara-saudara. Boleh saya katakan dia bukan memiliki kuasa pada hari itu, saudara. Surat Korintus ini ditekankan panggilan Tuhan itu datang semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita itu dipanggil Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Saya merenungkan hidup selama ini, saudara. Dan saya senang sekali kalau belajar itu dari keteladanan hidup orang yang saya kagum-kagumi. Salah satunya itu Billy Graham. Billy Graham berapa tahun terakhir ini kita mengingat karena baru saja dipanggil Tuhan di usia 99 tahun. Yang menarik bagi saya, saudara-saudara, Billy Graham ini dicatat berkhotbah lebih dari 300 juta orang mendengar khotbahnya. Bahkan kalau dihitung dengan pelayanan secara online melalui, kalau saudara tahu sekarang media sosial, beratus juta orang mendengarkan khotbah Billy Graham. Dan saudara tidak heran, saudara-saudara, kalau saya pernah pergi ke Los Angeles itu, ke Hollywood itu, di situ tuh nama Billy Graham itu disandingkan dengan artis-artis, aktor-aktor. Itu ada di sana. Bukan dia karena artis atau aktor, tapi karena dia disebut tokoh media juga. Sangat terkenal, saudara. Bahkan boleh dikatakan dia pernah jadi penasihat presiden Amerika. Billy Graham itu pernah dicalonkan sebagai calon presiden. Dia pernah ditawari untuk menjadi menteri. Dia pernah ditawari sebagai duta besar Amerika. Tetapi Billy Graham itu memberikan jawaban terhadap semua tawaran itu. Dia katakan, Tuhan memanggil saya untuk melayani Injil. Tuhan memanggil saya untuk berkhotbah. Dalam sepanjang hidup saya tidak berminat dengan pekerjaan-pekerjaan lain selain berkhotbah. Saudara-saudara,
Jadi pada waktu dia ditawari dengan berbagai macam jabatan-jabatan elit, saudara-saudara, dia itu yakin akan panggilannya, saudara. Saudara, yang menarik bagi saya, saudara-saudara, ketika dia meninggal, ketika waktu setelah pemakaman, itu ada beberapa tulisan yang muncul yang saya baca. Wartawan-wartawan khususnya, bahkan penulis-penulis, dia menuliskan, saudara-saudara, demikian, saudara. Billy Graham, apa yang menarik bagi Billy Graham? Bukan karena dia terkenal, saudara-saudara. Yang menarik tentang Billy Graham ini bukan dia terkenal, saudara-saudara. 70 tahun ia memberitakan Injil. Yang membuat dia terkenal itu bukan karena dirinya, saudara. Tetapi yang dikenal justru dalam kehidupan Billy Graham itu Yesus. Yang dikenal itu adalah Kristus. Sehingga ada seorang ibu-ibu itu menuliskan dalam Twitter itu, Billy Graham, well done. Well done, dikatakan misi Allah terjadi tergenapi dalam hidupnya. Saudara-saudara, hendaklah ini juga menjadi perenungan kita. Apa yang menjadi misi hidup kita, saudara? Setiap kita di dalam konteks kita masing-masing, saudara-saudara. Saya hari ini kalau merenung-renung, saudara-saudara, waktu itu memang begitu cepat. Saya pikir saya belum tua, tapi setelah saya hitung-hitung sudah tua, saudara. 57 tahun. Saya selalu diingatkan, waktu itu cepat sekali. Cepat sekali. Saya bisa membayangkan bagaimana Bapak Ibu yang sekarang sudah berusia 70-an, 80-an. Begitu cepat sekali kita rasakan waktu ini. Berlalunya cepat, saudara-saudara. Hidup itu sebagai suatu perjalanan bukan tanpa arah, saudara. Bukan tanpa tujuan, saudara. Saya merindukan kita merenungkan bagian ini dengan seksama, dengan sungguh-sungguh mencermati Allah mempunyai panggilannya di dalam anugerahnya, di dalam perencanaannya yang nyata, saudara-saudara. Apakah kita telah bertanding dengan baik? Apakah kita telah bertanding dengan benar dan mengakhiri dengan benar dan nantinya kita boleh dikatakan well done. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat pasal 7 ayat 17, 20 dan 24 ini ingin berbicara satu hal. Kita diminta untuk bisa accept, menerima whatever situation kita, apapun situasi kita, di mana Tuhan menempatkan kita hari ini, saudara. Bagaimanapun saudara, situasi apapun juga, kita diminta oleh Allah untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Karena Tuhan itu ada rencananya, saudara-saudara. Hidup kita ini tidak lepas daripada providensi Allah, pemeliharaan Allah yang baik, saudara-saudara. Yang ada di dalam terjemahan hidup kita, baik itu pernikahan kita, itu ada rencana Allah. Baik sosial ekonomi kita, itu ada dalam rencana Allah, saudara-saudara. Termasuk keadaan fisik kita. Artinya Allah menetapkan bagian kita, orang-orang ini, setiap kita ada porsinya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing. Satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Sesuai dengan kehendaknya, ketetapan Allah. Saya punya sahabat, saudara-saudara. Karena tiap hari saya ini hari ini banyak bisa komunikasi dengan teman-teman yang lama, teman SMA, teman SMP, bahkan teman SD, sekolah dasar. Berapa malam yang lalu dia bilang, ini loh persekutuan SD kita, SDKI, Sekolah Dasar Kristen Indonesia, itu di kota kecil di Magelang. Persekutuan lulusan SDKI, dulunya SDKRI, SKRI. Itu sebelumnya lagi ada sekolah ini diawali dengan sekolah Tionghoa yang ada di kota itu. Saya perhatikan beberapa teman. Dulunya waktu SMP, SMA sama-sama pintar, sama-sama rajin, sama-sama ulet, sama-sama bisa studi lanjut di universitas. Sama-sama bisa mendapat kesempatan bekerja, tetapi ketika saya melihat di hari tua ini, saudara-saudara,
Ada satu perbedaan, yang satu suksesnya bukan main, saudara-saudara. Tetapi yang satu ini biasa-biasa saja hidupnya. Oh, saudara berpikir kalau demikian, saudara-saudara, bukankah Tuhan itu enggak adil kalau gitu? Ada yang berbeda, porsinya berbeda, saudara. Saudara-saudara, kita harus bisa melihat penjelasan-penjelasan Alkitab seperti ini dengan fenomena yang ada, saudara-saudara. Paulus mengatakan, aku ada sebagaimana aku ada adanya hari ini. Mau tidak mau kita diajak untuk melihat, memahami satu kebenaran dalam hidup ini, saudara. Ada hal yang kita harus terima, apapun yang kita saat ini alami atau kita hadapi, saudara. Saudara, Paulus melihat perbedaan dan panggilan manusia itu ada dalam rencana Allah sendiri, saudara. Allah adalah Allah yang berdaulat, saudara-saudara. Allah yang berdaulat, di dalam kedaulatannya Dia mengatur kondisi, situasi seseorang dalam keadaan apapun juga. Saya katakan, namun jangan kita katakan Allah itu Allah yang tidak adil. Allah adalah Allah yang merencanakan secara tidak sembarangan, saudara-saudara. Allah yang berdaulat tidak mungkin dipisahkan dengan kemahatauan Allah. Ini sifat Allah. Dan kemahatauan Allah bukan saja tidak boleh dipisahkan dengan kemahatauan Allah. Kedaulatan Allah itu tidak boleh dipisahkan dengan kemaha kebijaksanaannya. Saudara-saudara, Allah kalau tidak maha tahu itu bukan Allah. Kalau Allah tidak maha bijak itu bukan Tuhan. Kedaulatan Allah tidak terpisah dengan dua sifat Allah itu. Dia berdaulat, Dia berhak menentukan, dan kedaulatan Allah itu bukan dilakukan asal-asalan, tanpa pikir, tanpa rencana, karena Allah adalah Allah yang maha tahu dan maha bijak. Allah tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Allah tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia dengan bijaksana Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita juga hari ini. Jadi saudara-saudara, kalau kita bisa memahami prinsip kebenaran ini, kita bisa hidup itu bersyukur. Saudara. Bersyukur karena ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang ikut mengatur, yang ikut memelihara. Sebab setiap orang percaya boleh melihat bahwa semua kejadian itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada rencananya. Ayat 17 ini mengajak kita untuk belajar kita menerima dimanapun saja kita ditempatkan. Bukan pasrah nasib, bukan takdir, saudara. Tetapi ini menyadari bahwa Tuhan akan terus mengerjakan, mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 itu menjadi ayat dentuman dalam kehidupan situasi kita hari ini. Bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala dikatakan. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tidak meratapi, menyesali kejadian-kejadian yang sudah lewat. Kejadian mungkin kita berkata, aku nikah dengan pasangan yang salah, aku kerja di tempat yang salah, meratapi demikian, saudara, tanpa meyakini sebenarnya ada bagian dari rencana Allah yang kita akan hadapi. Jemaat di Korintus mengalami demikian, saudara. Sehingga saudara-saudara, kalau boleh saya katakan, saya minta waktu sedikit untuk diperpanjang, saudara, supaya kita tuntas ayat 7 ini. Saudara, boleh dikatakan Paulus ini memang tidak menikah, saudara. Paulus memang tidak menikah dikarenakan alangkah baiknya seperti aku tidak menikah. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Paulus menyadari bahwa dirinya single itu baik, tetapi dia mengatakan tidak semua orang boleh memaksakan diri untuk hidup single, hidup sendiri. Karena masing-masing orang itu menerima karunia yang berbeda. Saudara-saudara, ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, Paulus katakan, dia berseru 3 kali tadi, tiap-tiap orang tetap hendaklah hidup seperti yang Tuhan tetapkan. Di dalam konteks historis yang terjadi, saudara-saudara,
Di situ kita melihat ada dua contoh. Yang pertama adalah masalah sunat. Masalah sunat dikatakan bagi yang sudah bersunat jangan meniadakan tanda-tanda sunat. Sebaliknya jangan ada orang yang berpikir kalau akan lebih baik disunat, mungkin akan lebih dekat dengan Tuhan. Paulus mengatakan tentang hal ini tidak, saudara. Dia menyinggung yang kedua, contoh yang kedua adalah budak. Ayat 21-22, apa karena engkau seorang budak bisa, Paulus ingin menekankan seorang budak sekalipun akan bisa menjadi pelayan Tuhan. Bisa berbuat untuk Tuhan. Kita itu sudah ditebus, dikatakan dibeli dengan harganya yang lunas dibayar. Karena itu janganlah engkau menjadi hamba manusia. Keadaan hidup seperti ini harus diterima. Dan yang kedua, dijalani. Dijalani dengan komitmen penuh dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bisa menjalani kehidupan dan berbuat sesuatu untuk Allah dimanapun keadaan kita. Saudara-saudara, ayat yang ke-16 itu dikatakan, bagi saudara kalau melihat yang di sana dikatakan ada pasangan-pasangan yang katakan, bagaimana pasanganku itu kalau bukan orang percaya, bukan orang yang seiman, bagaimana? Paulus katakan, bagaimana kamu mengetahui hai istri? Apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Bagaimanakah engkau mengetahui hai suami? Apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Saudara-saudara, bagi Paulus di sini di Korintus sebagai orang yang ingin memilih jalan cerai, saudara, Paulus berkata, justru dalam keadaan seperti ini, Tuhan mau engkau berbuat sesuatu untuk bisa membawa pasanganmu yang belum percaya kepada Tuhan datang pada Tuhan. Saudara-saudara, Paulus tidak berhenti di situ, saudara. Ingin mengajak ini juga menjadi prinsip hidup kita. Situasi apapun juga, marilah kita melakukan, belajar melakukan, berbuat sesuatu. Saya tutup dengan satu kesaksian dari seorang yang bernama Fanny Crosby. 8.000 him yang pernah dikarangnya. Sejak kecil 6 minggu dia sudah buta. Saudara, sepanjang waktu hidupnya saya menyaksikan Fanny Crosby yang buta tidak pernah ada kepahitan dalam hatinya. Ia mengatakan kebutaan ini menyesalinya. Tidak ada penyesalan dalam hidupnya. 8.000 him, banyak him yang menggugah semangat orang percaya. Dan yang menarik bagi saya di prasasti kuburannya, saudara, ada kata yang pernah dituliskan di sana, yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu seorang wanita perempuan berdosa membawa minyak narwastu mengurapi kepala Yesus, para murid berkata dan protes bahwa itu pemborosan. Tapi Yesus katakan kepada perempuan itu, dia katakan, ia telah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Kalimat inilah yang tertulis dalam prasasti kuburan Fanny Crosby. Dia telah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Fanny Crosby tidak pernah menyerah dalam keadaan. Kesimpulannya, ia telah melakukan apa yang bisa ia lakukan. Marilah kita boleh menjalani kehidupan ini, saudara, dengan penuh syukur dan sukacita. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Whatever situasinya, termasuk situasi kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, sucikan dan ampunilah dosa kami untuk kami boleh menyambut firman-Mu ini dan melakukannya dan beri kekuatan kami untuk melaksanakannya. Bapa di surga, kami doa untuk saudara kami yang saat ini datang berbakti. Dimanapun saja, Tuhan sertai kami, beri kekuatan kami, panggil kami untuk terus memiliki iman dan pengharapan, setelah hidup kami tidak percuma, karena ada tujuan dan arah yang Tuhan tetapkan. Berkatilah saudara kami khususnya yang berduka cita, yaitu keluarga Victor Bastian dengan kakak-kakak, baik Chris maupun Helen. Tuhan berkati. Khususnya Ibu Kirana Ekawati yang telah Tuhan panggil beberapa hari yang lalu
ke pangkuan Bapa di surga. Berkati untuk keluarga dan hiburkanlah ya Tuhan, khususnya untuk Bapak David Bastian. Tuhan sertai dan jaga lindungi. Kami ingat juga untuk Papa dari Tony Riri, William Dennis yang Tuhan panggil beberapa hari yang lalu. Tuhan teguhkan dan kuatkan, hiburkan, khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami bersyukur pada hari ini boleh berbakti bersama dan sebentar kami akan berpisah. Kami serahkan seluruh pelayanan kami, gereja Tuhan dan jemaat Tuhan yang bekerja, yang mencari nafkah, yang studi, khususnya anak-anak kami yang menghadapi HCC, masih ada beberapa mata pelajaran yang harus diselesaikan. Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi setiap anak-anak kami, dan ke sekolah guru-guru, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berbakti. Kami bawa diri kami dan mohon Tuhan pimpin setiap rencana yang ada di dalam hidup kami, kira di dalam bimbingan dan pimpinan serta kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Shalom, Tuhan berkati.